teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas topik transaksi dalam ekonomi Islam. Yang dalam bab ini tuh terdapat beberapa jenis transaksi. Yang pertama ada jual beli. Secara istilah, jual beli adalah transaksi pertukaran barang dengan barang lain melalui akad tertentu. Jadi kata bayun atau jual merujuk pada pemilikan harta dengan harta. Jadi dalam Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada kesepakatan saling rela atau ridho, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang berarti transaksi perdagangan atas dasar suka sama sukan. Jadi rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, uang sebagai alat tukar, lafaz ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan. Yang kedua ada qard. Qard secara bahasa berarti memotong, karena harta yang dipinjam merupakan potongan dari harta kreditur. Menurut istilah muamalah, qard adalah meminjamkan harta tanpa imbalan yang dapat ditagih kapan saja oleh pemberi pinjaman. Dasar hukum qard terdapat dalam Al-Quran dan ada 4 rukun qard. Yang pertama ada sigot yang jelas. Yang kedua ada pemberi harus cakap atau ahliyat at-tabarruk. Yang ketiga penerima harus cakap dalam transaksi atau ahliyah muamalah. Serta yang terakhir pinjaman dan waktu pelunasannya harus jelas. Yang ketiga ada wakalah. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Adapun rukun wakalah ada 4. Yang pertama, al-muwakil, pemberi kuasa. Yang kedua, al-wakil, penerima kuasa. Yang ketiga, al-taukil, objek yang diwakilkan. Dan ijab qabul atau pernyataan kesepakatan. Yang keempat ada ijaroh. Ijaroh adalah akad dalam ekonomi Islam yang berarti sewa-menyewa, di mana suatu pihak menyewakan barang atau jasanya kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam transaksi modern, ijarah ini biasa juga dikenal dengan sebutan leasing. Transaksi ijarah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek yang disewa, manfaat yang diterima, serta durasi pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam akad ijarah terdapat 2 pihak, yakni mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa atau menerima upah untuk melakukan sesuatu. Ada hibah. Yang maksud dengan hibah secara bahasa artinya pemberian, sedangkan menurut istilah, hibah dimaknai sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Yang pertama, hukum hibah dapat menjadi wajib, yaitu hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, hukum hibah menjadi makruh tatkala pemberian hibah tersebut mengharapkan imbalan sesuatu baik yang berimbang maupun lebih dari yang dihibahkan. Yang ketiga, hukum hibah menjadi haram jika benda yang dihibahkan merupakan barang haram seperti minuman keras, barang hasil curian, dan sebagainya. Dan juga ariyah. Ariyah adalah konsep peminjaman barang atau benda tanpa biaya. Dalam transaksi ariyah, peminjam meminjam barang untuk digunakan sementara waktu dan berkewajiban mengembalikannya dalam kondisi yang sama ketika selesai digunakan. Barang yang dipinjam harus dikembalikan karena kepemilikannya tetap berada pada pemilik asli. Konsep ariyah mengajarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi tanpa mencari keuntungan materi. Namun, jika barang yang dipinjam mengalami kerusakan karena kelalaian atau penyalahgunaan, peminjam bertanggung jawab untuk memperbaikinya atau menggantinya sesuai kesepakatan. Namun di video kali ini tuh kita akan membahas lebih dalam tentang jenis transaksi jual beli. Nah, kenapa sih kita membahas transaksi jual beli? Karena jenis transaksi ini tuh lebih sering kita temui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya, mari kita simak video berikutnya. Bye-bye! Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah transaksi antara penjual dengan pembeli yang menukar barang satu dengan yang lainnya melalui akad tertentu. Dalam Islam sendiri, jual beli harus berdasarkan kesepakatan suka sama suka, berarti ridho, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jenis-jenis jual beli dalam Islam. Yang pertama ada bai' al-murabahah, jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga pokok barang dan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada bai' as-salam, jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari sesuai waktu dan spesifikasi yang disepakati. Yang ketiga ada bai' al-istisna, jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembeli memesan barang yang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan waktu penyelesaian yang disepakati. Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas yang diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar sah. Syaratnya yaitu berakal sehat, balik, melakukan transaksi secara sukarela atau tanpa paksaan, memiliki hak untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu barang yang dijual syaratnya halal dan bukan barang haram. Ada manfaatnya, barang tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya. Yang ketiga yaitu akad atau bisa disebut juga dengan ijab dan qabul.